Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, yaitu kitab yang membahas tentang etika seorang muslim ataupun muslimah di dalam kehidupan sehari-hari, yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Shalhub hafizahullah ta'ala. Saat ini kita akan membahas bab yang ke-15, yaitu adab-adab berpakaian dan berhias. Hendaknya kita ketahui bahwasanya tujuan utama Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat pakaian adalah bukan untuk biar hanya tampil indah dan gagah ataupun cantik, tetapi yang menjadi tujuan utama nikmat pakaian ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk menutupi aurat. Karena yang menjadi kebanyakan fokus kita kepada pakaian itu adalah stylenya, sehingga ketika memilih pakaian yang menjadi perhatian sangat besar itu adalah di fashionnya. Biar apa? Biar bisa terlihat fashionable, sehingga ikut tren yang ada dari pakaian-pakaian yang ada dari masa ke masa. Kalau dia mengikuti tren, maka pakaian tersebut nggak akan pernah akan dipakai lama. Belum rusak, udah ada terbitan baru, akhirnya tergiur. Insya Allah, akhirnya tiap bulan atau tiap 2 bulan atau 3 bulan. Kalau dulu orang beli baju itu yang dia tahu ketika mau lebaran. Iya kan ya. Sekarang rame terus pasar. Bahkan apalagi dunia online, masya Allah, ini merajalela sehingga godaan-godaan itu lebih kuat lagi. Apalagi punya diskon per bulannya di momen tertentu, ya tanggal sekian bulan sekian atau di waktu tertentu, mungkin di jam sekian sampai jam sekian. Kalau tidak salah saya dapat kabar ada potongan besar-besaran lumayan terbatas jam tengah malam 1 sampai jam 3 ya. Iya, subhanallah, banyak yang qiyamul lail. Iya, qiyamul lail. Bangun qiyamul lail terjadi apa? Bangun ya. Ya, Ustadz kan saya niatnya juga untuk ibadah biar tampil cantik ya, masya Allah. Alasan itu selalu ada aja. Makanya alas itu lebih luas daripada yang ditutupinya atau yang dia pakai sebagai objek untuk fungsinya. Contoh seperti ini meja. Nah, kemudian alas kaki, luas mana kaki sama alasnya? Ya luas alasnya. Makanya alas itu selalu luas. Bisa aja orang tuh cari alasan. Baik. Nah, dalilnya mana? Yaitu surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishah wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, maka tujuan utama yang disebutkan di sini apa? Menutupi aurat. Baru yang kedua, sebagai tampilan yang bisa menjadikan kita berhias dengannya. Jangan dibalik, berhias dulu baru menutupi aurat. Sehingga ini gara-gara dibalik ya, kata-kata menutupi aurat itu dijadikan sebagai
perhatian yang tidak diutamakan samanya. Bahkan sebagian ada juga yang ditanya kenapa tidak menutupi aurat, jawabannya apa? Belum ada panggilan. Ya panggilan apa? Panggilan kerja. Emang ini harus ada proposalnya atau panggilan malaikat maut? Ya kalau malaikat maut yang sudah memanggil nggak ada ceritanya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diakhirkan yang namanya ajal. Ya. Maka ini utamanya, yang diutamakan di sini adalah sawatikum. Baru yang kedua warisan. Ya. Taib, warisan bukan warisan ya Pak ya. Warisan itu yang dibagi-bagi setelah ada yang meninggal dari keluarga, itu warisan. Ini warisan dan sebagai hiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Artinya apa Pak pakaian takwa? Ya pakaian yang digunakan untuk beribadah, libas pakaian, takwa, ketakwaan. Pakaian yang dipakai untuk bertakwa. Jika pakaian itu kita gunakan untuk beribadah, inilah diantara manfaat yang sangat utama tatkala kita mengenakan pakaian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah." Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu dengan godaan syaitan sebagaimana dia yang telah menyebabkan keluarnya kedua ibu bapakmu dari surga. Jazakallah khairan. Ini dia. Allah sebutkan di ayat selanjutnya agar apa? Jangan sampai gara-gara pakaian ini kita menjadi terfitnah, tergoda. Bukannya kita mikirkan bagaimana cara pakaian itu bisa kita gunakan ibadah, tapi yang lebih kita pikirkan adalah bagaimana pakaian itu bisa menjadi fashion, ya, style kita. Taib. Ya. Ini bab yang pertama atau adab yang pertama di dalam berpakaian. Kemudian di antara juga adab selanjutnya masih di poin yang sama, wajib menutup aurat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, la yanzurur rajul ila autir rajul. Janganlah seorang laki-laki itu melihat aurat laki-laki. Bapak ikut lomba, itu kan membuka auratnya. Yang dipakai apa itu? Yang dibanggakan apa? Subhanallah. Ya, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Ikut gym, apalagi ada turnamennya, lombanya, dan itu tampil depan umum, ya subhanallah. Ini membuka auratnya, auratnya. Sedangkan laki-laki melihat auratnya laki-laki saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Tidak boleh. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya anak pun tidak seorang ayah pun tidak boleh membuka auratnya di hadapan anaknya. Ya. Kecuali pasangan suami istri, itu boleh saling melihat. Ya. Tentunya itu karena ada kebutuhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Begitu juga seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Ibu menampakkan auratnya di hadapan anaknya, ataupun anaknya yang sudah balik menampakkan auratnya di hadapan ibunya, kecuali kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, mungkin ingin memberikan obat atau apa saja yang mungkin dibutuhkan di situ. Kalau memang ada hajatnya untuk melakukan itu, maka boleh. Tapi kalau hanya sekedar membuka, maka itu tidak boleh. Bahkan saudara kepada saudara yang lain pun tidak boleh. Ini umum, lafadznya umum. Laki-laki kepada laki-laki, mau itu bersaudara atau bukan bersaudara, mau itu satu nasab ataupun bukan satu nasab. Wala yufdir rajul ila rajul fi thawbin wahidin. Dan janganlah seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu kain. Dan di sini yang dimaksud dengan larangan tidak boleh berselimut, itu berselimut tanpa sama-sama menggunakan pakaian. Ini mungkin kita salah memahami, tidak boleh satu selimut. Kalau cuma punya satu selimut gimana?
Akhirnya satunya lagi pakai sarung. Iya. Maka yang dimaksud ini satu selimut adalah kedua-duanya yang ada di dalam satu selimut itu sama-sama tidak menggunakan pakaian, karena nanti la tadri aina batat jaduk. Yang kita nggak tahu kemana nanti berlabuh tangan kita. Rasa gatal, kok kita garuk-garuk masih ada gatal. Ternyata yang digaruk punya orang lain. Nah ini bahaya kan Pak ya. Wala tufdil mar'a ilal mar'a fi thawbil wahid, begitu juga tidak boleh seorang wanita dengan wanita yang lain menggunakan satu pakaian atau satu kain penutup, satu selimut. Dan yang dimaksud tadi sebagaimana yang sudah diterangkan bahwasanya dilarang dalam satu selimut itu jika kedua-duanya tidak menggunakan pakaian, dan ini diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' At-Tirmidzi. Jadi kita kalau mendengar nama kitab Tuhfatul Ahwadi itu adalah kitab hadis yang menerangkan tentang hadis-hadis yang ada di Tirmidzi. Tapi kalau kita mendengar kitab yang berjudul Fathul Bari, maka itu adalah kitab hadis yang menerangkan tentang hadis-hadis yang ada di Imam Al-Bukhari. Nah, dan pendapat yang kuat untuk aurat laki-laki itu adalah antara pusar dengan lututnya. Ya. Walaupun memang sebagian madhab juga ada yang mengatakan zakarnya itu yang termaksud daripada, hanya itu yang termaksud daripada aurat. Adapun paha tidak. Tetapi, nah di sini penulis Hafizahullah Ta'ala menerangkan kita punya kaidah yang namanya saddan lidzari'ah, menutup celah untuk terjadinya fitnah. Kalaupun dia mengatakan paha itu tidak termaksud daripada aurat, kemudian dia menggunakan celana pendek, khawatirnya ketika berjalan atau ketika tidur akan tersingkap naik. Ya karena kita ini tidur nggak mungkin cuma satu gerakan, kanan aja semuanya. Iya, pegel. Akhirnya ganti. Nah, biasanya kalau ganti itu pakaian kita akan ada yang tersingkap, tergeser, sehingga itu akan memungkinkan nampaknya aurat kita yang ada di dalam. Nah, ini diantara kaidah yang indah yang diterangkan di dalam kaidah usul fikih. Saddan lidzari'ah, menutup celah agar tidak terjadinya keburukan. Itu lebih baik. Taib selanjutnya. Kenapa demikian lebih baik kita tidak menggunakan celana yang ada kemungkinannya terbuka aurat tadi? Karena ini masuk di dalam upaya mencegah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kelima, yang keenam, begitu juga ada di dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan itu bukan hanya sekadar tidak melakukan zina, tetapi menjaga kemaluan itu adalah agar tidak tersingkap auratnya. Itu juga diantara makna menjaga kemaluan. Ini upaya agar kita bisa menerapkan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga beberapa hadis yang ada di dalam sunnah. Selanjutnya, adab di dalam berpakaian dan berhias adalah dilarangnya laki-laki untuk menyerupai pakaiannya dengan wanita, begitu juga wanita diharamkan menyerupai laki-laki. Masalahnya, apabila penyeruan tersebut merupakan sifat asli seseorang, maka apakah ia masuk ke dalam yang dilaknat dan dicela? Rasulullah SAW mengatakan laki-laki yang menyerupai perempuan baik dari sikap, sifat, kebiasaan, begitu juga pakaian ataupun sebaliknya, maka dia termaksud daripada yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Namun jika pakaian tersebut adalah sudah menjadi pakaian umum yang dulunya mungkin menjadi ciri khas wanita, tetapi sekarang mulai berjalan waktu pakaian tersebut sudah menjadi pakaian juga laki-laki, maka itu tidak masuk di dalam penyerupaan. Mungkin contoh sederhananya kendaraan. Dulu Matic itu sebenarnya motor yang digunakan untuk wanita, betul atau tidak Pak? Iya. Tapi sekarang ini, Masya Allah, udah lahir motor-motor yang gede gitu ya. Nah, ini
sehingga itu tidak menjadi ciri khas lagi untuk kendaraan wanita. Artinya ini kita harus tahu mana pakaian yang menjadi ciri khasnya wanita dan itu mana ciri khasnya laki-laki, dan tidak boleh digunakan jika itu menjadi ciri khas daripada lawan jenisnya. Maka itu namanya apa? Masuk ke dalam al-mutasyabbihin atau al-mutasyabbihat. Al-mutasyabbihin bin nisa atau al-mutasyabbihat bir rijal. Dan ini hukumnya mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, disunnahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian dan yang lainnya. Makna daripada menampakkan nikmat Allah adalah berupaya tampil rapi dan bersih. Tidak mesti harus elegan dengan memiliki brand dari pakaian yang dia kenakan, atau tidak mesti harus dengan harga yang mahal. Tetapi selama pakaian itu adalah tampil indah, rapi, dia bisa terlihat nyaman di mata orang lain, maka itu termaksud daripada menampakkan nikmat Allah. Izharu ni'amillah. Maka ini termaksud daripada yang disunnahkan. Kisahnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Malik dari Abul Ahwas, dari ayahnya ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang lusuh, tidak rapi. Maka beliau bertanya, apakah engkau memiliki harta? Abul Ahwas menjawab, iya, dia punya harta. Kemudian beliau bertanya, harta yang mana? Abul Ahwas menjawab, Allah telah memberiku beberapa sapi dan kambing. Artinya dia punya harta dalam bentuk hewan ternak, sapi, kambing, kuda, bahkan budak. Berarti ini bukan orang miskin, budak lah. Barang aja yang benda mati dijual sekarang bisa mahal, apalagi budak. Tentu lebih sangat mahal. Berarti orang dulu ini bisa dikatakan kalau sudah punya budak itu tanda orang kaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah memberimu harta, hendaklah engkau menampakkan pengaruh nikmat dan kedermawannya atasmu. Artinya tidak boleh pelit untuk diri sendiri, boleh berhias tapi tidak berlebihan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu wa tasaddaqu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kata berlebih-lebihan ini tidak mesti harus dinilai dengan jumlah yang banyak, tergantung dia punya harta bagaimana dan berapa. Kalau memang ternyata ini termaksud daripada orang yang Allah berikan rezeki lebih, kemudian dia membeli barang-barang yang brand, berarti ini tidak bisa dikatakan apa? Berlebih-lebihan, karena memang dia punya rezeki lebih. Artinya berlebih-lebihan di sini adalah dia sudah punya satu pakaian atau beberapa pakaian, kemudian dia masih beli dan dengan harga yang mahal dan jarang terpakai. Ini masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Atau kedua, berlebih-lebihan daripada kemampuannya. Dia tidak mampu beli itu, tapi sekarang sudah terbuka pintu syaitan. Apa itu? Kredit. Apalagi sekarang udah kredit online. Modal fotokopi, foto KTP. Masya Allah. Kalau dulu orang kalau mau minjam, gadai dulu BPKB ataupun yang lainnya. Sekarang tidak perlu gadai-gadai. Foto. Tahu-tahu 3 bulan nunggak, langsung pada pusing. Ternyata ribanya sangat luar biasa. Makanya kemarin ya subhanallah, ada beberapa kali saya lihat info berita ya, sampai ada yang tidak kuat lagi hidup ya, akhirnya dia mengakhiri hidupnya disebabkan itu ya, subhanallah. Inilah fitnah daripada syaitan, fitnatul amwal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Nah, yang keempat, haramnya menyeret pakaian, menjulurkannya melebihi mata kaki karena sombong. Ini sudah jelas haram. Sepakat para ulama adalah haram khususnya bagi laki-laki ya, apalagi walaupun itu perempuan, tapi kalau dia menyeret pakaiannya karena sombong, maka hukumnya adalah haram. Dalilnya hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad
Dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Syekh Al-Albani mensahihkannya, Ahmad dan An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak akan melihat seorang hamba pada hari kiamat ketika dia menyeret pakaiannya atau sarungnya karena sombong. Ya, baik itu celana, sarung, gamis. Ya. Kalau dia memakai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka itu termaksud daripada yang diharamkan. Selanjutnya, dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meski seberat zarrah. Ya, kecil, biji zarrah, ya. Atau zarrah itu adalah biji, seberat zarrah atau seberat biji. Nah, ini walaupun sedikit sifat sombong atau rasa sombong itu ada di dalam hatinya, maka dia terancam tidak masuk ke dalam surga. Terus kemana kalau nggak masuk surga? Ya pilihannya nggak ada tempat yang lain. Kalau nggak surga ya neraka. Ya, nggak ada tempat observasi, nggak ada. Ya. Tempat karantina nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada cuma dua pilihannya nanti di akhirat. Ya, kalau dia dilarang masuk ke dalam surga berarti di neraka. Fil'iyadzubillah. Selanjutnya, Nabi SAW menerangkan kata sombong yang lainnya adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain ini termaksud daripada sifat yang hadir karena menganggap pakaian yang digunakan atau harta yang dimiliki itu lebih banyak atau lebih baik daripada orang lain. Maka ini termaksud daripada sifat sombong. Selanjutnya, haram pakaian syuhrah. Pakaian yang dia gunakan agar mata orang itu tersorot kepadanya. Nah, itu syuhrah namanya. Supaya masyhur, supaya dikenal. Masyhur itu artinya apa? Supaya ma'ruf, supaya dikenal, supaya menjadi sorotan orang. Mungkin dia tinggal di tempat yang keumumannya adalah setara secara ekonomi. Pakaian mereka pun kebanyakan juga sama secara levelnya mungkin, atau bahan yang digunakan. Tahu-tahu dia menggunakan pakaian yang lebih daripada itu. Sehingga ini kembali sebenarnya pada niat. Kalau dia menggunakan itu niatnya agar setiap pandangan yang melihatnya itu tertuju semuanya dan memberikan pujian lebih kepadanya karena pakaian yang digunakan, maka itu adalah pakaian syuhrah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat. Ya, dihinakan. Ya, Ibnu Lathir rahimahullah ta'ala mengatakan asyuhrah adalah menampakkan sesuatu yang dimaksudkan agar terkenal. Agar terkenal di antara manusia dikarenakan perbedaan warna dari warna-warna pakaian dan juga dan maka orang-orang pun mengangkat pandangan kepadanya sehingga membuat dirinya meremehkan mereka dengan sifat ujub dan takabbur. Ya, ujub dalam hadis yang sangat ma'ruf, Rasulullah SAW mengatakan salatun muhlikat, ada 3 perkara yang dapat membinasakan seorang hamba. Yang pertama adalah syuhun muta', ya, sifat kikir yang dituruti. Ya, seperti tadi punya harta tapi dia nggak mau beliin pakaian untuk dirinya atau memanjakan badannya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya, dia nggak mau sedekah. Nanti beralasan apa? Tidak bermanfaat, tidak berlebihan atau buang-buang harta. Ya. Itu namanya syuhun muta'. Ya. Kemudian yang kedua, hawan muttaba'. Ya, hawa nafsu yang selalu diikuti. Orang pengen nongkrong, dia ikut nongkrong. Ya.
Orang ngajak jalan-jalan, dia jalan-jalan. Orang ajak untuk nyoba-nyoba kuliner, nyoba semuanya. Kalau ada ajakan-ajakan dunia yang sifatnya dunia, maka dia ikuti. Itu namanya hawan muttaba'. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi. Menganggap diri ini lebih baik daripada yang lainnya. Dia takjub kepada dirinya sendiri. Waduh, orang lain kan takjubnya kepada yang lain, ini enggak. Dia takjub ke diri sendiri. Masya Allah. Karena sifatnya lucu sebenarnya. Menganggap dirinya ini kan sebenarnya sifatnya semi-semi aneh ya. Karena tiba-tiba orang mengatakan ajib itu ke barang yang dia lihat, dari orang lain atau dari tempat lain, ini enggak ke diri sendiri. Keren gak anak? Iya, itu keren gak anak? Itu adalah kalimat yang datang dari orang yang ujub, karena ingin meminta dipuji. Taib. Maka ini adalah efek daripada menggunakan pakaian syuhrah. Maka ini diharamkan. Ya, diharamkan karena dampak buruk yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan dipakaikan pakaian yang penuh kehinaan nanti di akhirat kelak. Yang keenam, adab di dalam berpakaian adalah haramnya menggunakan emas sutra bagi laki-laki kecuali karena uzur. Kalau dia sakit, ya, tidak ada pakaian lagi kecuali itu, atau karena cuacanya dingin. Kemudian tidak ada pakaian lagi, kalau tidak menggunakan pakaian tersebut, dia bisa lebih menjerumuskan dirinya ke dalam mudarat. Ya, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan la darar wala dirar. Begitu juga dalam banyak ayat mengatakan diantaranya wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, di dalam perkara-perkara yang dapat membahayakan diri sendiri. Ini adab yang keenam, dilarang berpakaian khususnya bagi laki-laki menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Selanjutnya, laki-laki disunnahkan memendekkan pakaian berada di atas mata kaki, atau setidaknya pas di mata kaki. Adapun wanita adalah sunnahnya memanjangkan pakaian menutupi mata kaki, karena kakinya wanita termasuk daripada aurat. Apalagi nanti musim hujan, kadang-kadang stok kas kakinya sudah habis. Ya, kalau bajunya panjang kan enak. Ya, kecuali kalau nanti dikagetin sama tikus di jalan baru loncat, nah kelihatan ya. Tapi kalau di jalan masih biasa dan pakaiannya panjang, itu insya Allah terjaga, tertutup. Ya. Tetapi tentu yang lebih aman lagi yaitu menggunakan kaos kaki. Kenapa sunnah pakaian laki-laki? Kenapa dianjurkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya menerangkan tentang anjuran perintah untuk bagi laki-laki, yaitu menggunakan pakaian di atas mata kaki. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian seorang mukmin itu berada di yang paling memang bagusnya itu adalah pertengahan betisnya. Dari pertengahan betis ke bawah hingga di atas mata kaki. Dan yang berada di bawah mata kaki, ya, itu terdapat dalam ancaman Rasulullah SAW, terdapat ancaman dari Rasulullah SAW yang pakaiannya di bawah mata kaki, terdapat ancaman dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Ya. Kemudian dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 golongan. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak melihatnya dan Allah tidak akan mencucikan mereka, dan dia terancam akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih. Kemudian Abu Dzar berkata, kemudian Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Allah tidak akan mengajak dia berbicara, Allah tidak akan melihatnya, dan Allah tidak akan mencucikan dosanya, dan dia terancam mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih. Ada berapa ancaman, Pak? 4. Tidak diajak bicara. Bapak kalau didiamin sama teman, kira-kira gimana rasanya? Bapak ngajak bicara, tapi orangnya
Terus udah itu nggak mau ngeliat lagi, bukannya hanya diam, tapi habis itu gimana rasanya Pak? Nggak nyaman, khawatir, galau, ya. Bahkan tidur nggak nyenyak, makan pun tidak enak. Waduh, kena sindrom galau ya. Itu padahal kita dengan manusia, apalagi ini dengan penciptanya manusia, Malikul Mulk, rajanya raja yang akan bisa memberikan kita banyak kenikmatan nanti di akhirat kelak. Bahkan di dunia pun kita sudah banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa dihitung. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta kepada Allah, semuanya akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala, dan itu bagi orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga. Al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atahu bil halaf al kadhib. Tiga golongan tersebut adalah yang pertama al-musbil, orang yang menyeret kainnya yang menutup mata kaki. Ini tidak ada kalimat sombong. Nah, kalau sombong tadi sudah jelas haram. Ini tidak ada kalimat sombong. Mau sombong tidak sombong, itu sudah jelas termaksud daripada yang dilarang. Apalagi kalau dipakai dalam keadaan sombong. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Banyak ahlul hadis mengeluarkan hadis ini. Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terancam mendapatkan azab yang sangat pedih. Pertama al-musbil. Wal mannan, yang kedua adalah yang selalu menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberiannya di hadapan orang lain. Kemudian al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib, orang yang ingin melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Wallahi, ini zen, ajib udah ini, nggak ada yang lain yang ajib selain daripada ini. Ini rohis, ini murah ini daripada yang lain. Ternyata pas keliling, orang kan sekarang pembeli udah pintar, ditanya dulu semuanya toko. Berarti saya udah mulai terasa keras, baru akhirnya memutuskan apa yang udahlah, ini mentok berarti itu yang paling murah. Nah, balik lagi. Subhanallah, padahal pengen beli cuma satu potong. Semua lantai dinaikin di Tanah Abang. Masya Allah. Antum kayak gitu Pak? La roiba ya. Nggak diragukan lagi. La roiba fi ya. Nah, ini kalau ada orang yang pengen melariskan barangnya dengan sumpah palsu, maka dia masuk ke dalam tiga golongan ini, di antara tiga golongan tersebut. Kemudian selanjutnya ya, yang ke-8. Ini ada 20 poin, jadi kita percepat, waktu tinggal 5 menit lagi ya kurang lebih insyaallah. Wanita diharamkan menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang yang memang Allah kecualikan, yaitu kepada suaminya dan kepada yang mahramnya. Ya. Dan ini terdapat di dalam surat An-Nur ayat 31, larangan untuk menampakkan pakaiannya kecuali perhiasannya kecuali yang nampak. Yang nampak itu ya seperti jilbab, yang nampak seperti gamis, yang nampak. Tapi kalau ditambah aksesoris yang itu tidak ada manfaatnya, hanya sekadar untuk hiasan, maka ini diperbolehkan hanya untuk suaminya. Adapun untuk dia gunakan agar dilihat indah, menawan di hadapan lawan jenisnya, terkhususnya perempuan, maka ini termaksud daripada perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna, jangan dia menampakkan perhiasannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, kemudian hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. Artinya apa? Ya, ditutup semuanya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin, janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Di perhiasan-perhiasan yang lebih itu, maka itu hanya ditampakkan kepada
suami dan ayahnya. Ya kenapa? Kalau banyak sekali fitnah. Wanita kalau menggunakan perhiasan yang banyak, gelang emasnya dipakai, kemudian cincin emasnya dipakai, kemudian nanti yang lain-lainnya perhiasan. Sekarang itu kalung, kalau orang dulu di dalam pakaian, sekarang enggak, kalung itu di luar pakaian. Ada yang sebagian seperti itu. Hanya untuk apa? Ingin ditampakkan, agar kelihatan elegan, agar kelihatan memiliki harta yang lebih, sehingga itu akan membuat orang itu menjadi memberikan penilaian lebih juga kepadanya. Maka ini bukan adab di dalam berpakaian yang diajarkan di dalam syariat Islam. Tujuan pakaian sekali lagi tadi untuk apa? Agar menutupi aurat, bukan untuk membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya. Di antaranya kalau dia berhias lebih daripada itu, maka akan menarik pandangan bagi laki-laki yang memiliki penyakit hati. Artinya penyakit hati di sini terbuka nanti fitnah syahwat. Kemudian yang kedua, kalaupun fitnah syahwat itu tidak ada, maka yang kedua apa? Tindak kriminal. Dan itu sebenarnya masuk kepada syahwat. Syahwat itu adalah keinginan hati. Iya, keinginan hati itu namanya syahwat. Keinginan hati untuk makan itu masuk ke dalam perkara syahwat. Keinginan hati untuk tidur itu masuk ke dalam perkara syahwat. Ingin jalan-jalan, shopping itu juga masuk ke dalam syahwat. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Nah, itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan dibuat indah manusia cinta kepada syahwat dari golongan wanita, kepada anak-anaknya, ataupun perbendaharaan dunia yang lainnya. Maka tentu kalau berhias berlebihan, ini adalah sesuatu yang akan membuka banyaknya pintu keburukan. Diharamkan memakai pakaian yang menjadi simbol ibadahnya ahlul kitab, seperti salib, kemudian Yesus, patung Yesus, kadang-kadang dijadikan sebagai kalung, ataupun dijadikan sebagai poster yang dicetak di pakaian. Ya, ini jika itu menjadi simbol-simbol agama lain, maka itu tidak diperbolehkan untuk kita gunakan sebagai pakaian yang kita kenakan. Terlebih itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia menggunakannya berarti dia telah mendukung untuk mensyiarkan syiarnya agama yang lain. Sedangkan kita dilarang untuk wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Selanjutnya, disunahkan mendahulukan yang kanan ketika mengenakan pakaian dan yang semisalnya. Hukumnya sunnah. Pakaian, baju, celana, ataupun menyisir, menggunakan sandal, jaket. Ini termaksud daripada sunnah untuk mendahulukan bagian yang kanan ketika kita menggunakannya, sebagaimana keumuman hadis yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, lebih suka mendahulukan yang bagian kanan. Kemudian yang ke-11, sunnah ketika memakai sandal, yaitu kalau kita mau pakai sandal, pakai kedua-duanya. Kalau kita ingin menanggalkan sandal, maka sandal itu ditanggalkan kedua-duanya. Tidak boleh kita pengen pakai satu saja, kanan saja, terus kirinya tidak dipakai, atau kiri saja kemudian bagian kanannya tidak dipakai. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah kalian berjalan di atas satu sandal. Liyuhfihima jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia menggunakan menanggalkan keduanya atau dia gunakan keduanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh banyaknya para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini memiliki sanad-sanad yang sahih. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yamshi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan menggunakan satu sandal. Ya, menggunakan satu sandal. Maka ini di antara hikmah kenapa kita dilarang untuk berjalan menggunakan satu sandal. Yang ke-12, doa yang diucapkan ketika memakai sesuatu yang baru. Allahumma lakal hamdu anta
kasautanihi min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini ketika kita menggunakan sesuatu yang baru, maka bacalah dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita menanggalkan pakaian, baik itu pakaian yang baru ataupun pakaian yang lama, yang intinya pakaian itu ditanggalkan dari badan kita, maka bacalah doa alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb afan. Ketika memakai ya, kalau menanggalkan membaca bismillah. Ya, ketika memakai pakaian yang sifatnya secara umum, bukan pakaian yang baru, maka membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Saya ulangin sekali lagi, kalau menanggalkan membaca bismillah. Agar apa? Agar aurat kita ini tidak terlihat oleh jin, oleh syaitan. Adapun jika menggunakan pakaian yang bukan baru, yang sudah lama kita punya pakaian tersebut kemudian kita pakai, maka bacalah doa alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian ketika ada orang yang berpakaian baru, maka kita yang melihat memberikan doa kepadanya. Ada dua riwayat. Yang pertama, ilbas jadida wa ish hamida wa mut syahida. Atau doa yang lain, tubla wa yukhlifullah. Tubla wa yukhlifullah. Hafal Pak? Hafal. Tubla wa yukhlifullah. Pendek ya? Tubla wa yukhlifullah. Tubla wa yukhlifullah. Hafal? Alhamdulillah hafal. Sampai di sini hafal saatnya. Mudah-mudahan seterusnya hafal. Selanjutnya, disunahkan mengenakan pakaian putih. Warna putih bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah jenazah kalian dengan pakaian yang berwarna putih atau dengan kain yang berwarna putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah sahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kemudian di antara hikmahnya juga kenapa laki-laki itu menggunakan pakaian yang putih, fa innaha athhar wa atyab. Karena sesungguhnya pakaian yang putih itu lebih suci dan lebih baik. Karena akan membuat kita lebih khusyuk. Di dalam salat tidak ada gambar-gambar warna-warna, tidak ada yang lain-lain yang membuat mata kita itu fokus kepada apa yang ada di pakaian kita tersebut. Wa kafinu fiha mautakum, dan juga kafanilah jenazah kalian dengan menggunakan kain yang berwarna putih. Jadi di antara hikmah kita menggunakan pakaian putih adalah athhar wa atyab. Itu lebih suci dan lebih indah, lebih baik. Kemudian yang ke-14, cincin dibolehkan untuk digunakan oleh laki-laki, namun cincin tersebut tidak terbuat dari bahan emas ya. Iya. Kemudian untuk jari yang digunakan untuk mengenakan cincin itu bagi laki yang disunahkan adalah kelingking dan setelahnya, jari manis. Adapun jari tengah, telunjuk dan jempol ini tidak diperbolehkan. Ya bukan sunnah. Artinya tidak diperbolehkan, tidak masuk ke dalam status haram, tetapi makruh. Namun walaupun makruh, tetap lebih diutamakan tidak dikerjakan. Ya, makruh itu adalah hukumnya tetap lebih baik ditinggalkan. Maka kalau ingin menggunakan cincin, ya, kelingking atau jari manis. Ya. Adapun tengah, kemudian selanjutnya dan selanjutnya itu termasuk daripada yang tidak dianjurkan untuk dipakaikan cincin. Mau itu kanan ataupun kiri, maka ini boleh. Mau kanan ataupun kiri, tangan kanan yang akan kita pakai atau tangan kiri yang kita pakai, maka keduanya boleh kita pilih. Ya. Yang penting untuk sifat jarinya tadi kelingking atau jari manis. Ya. Taib, sudah masuk Isya? 1 menit lagi. Taib, jazakallahu khairan. Disunahkan memakai wangi-wangian.
baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, untuk wangi-wangian itu hanya dianjurkan di rumah. Ya Ustaz, terus bagaimana? Ini dia. Ya, fitnah yang dihadirkan oleh syaitan. Kan kita memakainya itu biar kita bisa dicium enak sama suami kita. Ya, dia nyaman bersama kita di dalam rumah. Bukan untuk orang lain kita berhias, bukan untuk orang lain kita itu menggunakan parfum. Ustaz, terus bagaimana parfumnya? Lama dong habisnya. Ya bagus. Iya, berarti kan nggak banyak kita mengeluarkan harta. Jadi harta tersebut bisa kita gunakan untuk berinfak, bisa kita gunakan untuk menyantuni anak yatim. Kita bisa memberikan kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan. Bisa jadi sedekah yang sedikit itu yang kita berikan sebagai karena harta kita tidak kita keluarkan untuk yang lainnya yang tidak terlalu mendesak, maka bisa jadi yang sedikit itulah yang mengantarkan kita mendapatkan pahala yang banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian pernah menganggap remeh suatu perbuatan yang baik, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, ya. Apalagi bukan ini wajah berseri-seri itu kan amalan yang ringan. Tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan banyak waktu, tidak mengeluarkan harta, bahkan ini mendapatkan pahala sedekah. Maka Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat ringan. Yang ringan saja kita mengerjakan bisa jadi bernilai pahala besar di sisi Allah, apalagi yang lebih daripada senyum. Sudah itu senyum dia infak lagi, masya Allah, tahu double itu. Sedekah kuadrat ya. Senyum dapat pahala sedekah, terus infak juga masya Allah ya. Ini mendapatkan pahala yang besar juga. Kenapa dilarang menggunakan wangi-wangian bagi wanita keluar? Ini dia hadisnya. Ya silahkan kita dengarkan khususnya bagi para wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini, dikeluarkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum imra'atin ista'tarat, siapa wanita yang sengaja memakai wangi-wangian, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, dia pakai wangi-wangian kemudian dia keluar lewat di satu kaum, memang tujuannya adalah untuk bisa tercium wanginya itu oleh kaum-kaum tersebut, oleh siapapun yang ada di jalan yang dia lewati, maka wanita tersebut akan tercatat sebagai zaniyatun. Zaniyatun apa? Wanita yang berzina. Kalau laki-laki zani, kalau perempuan zaniyah. Ya. Az-zani waz-zaniyat, az-zaniyatu waz-zani, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada az-zani, ada az-zaniyah. Nah, az-zaniyah ini perempuan yang berzina. Ya subhanallah. Maka ini harus menjadi perhatian bagi wanita, jangan sampai terlalu banyak untuk memikirkan perkataan manusia sehingga dia melakukan apa yang menyelisihi ketentuan yang ada di dalam syariat Islam. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'd. Yang ke-16, sunnah dalam menyisir dan mencukur rambut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami untuk berziarah ke rumah kami. Tiba-tiba beliau melihat laki-laki yang rambutnya kusut. Maka beliau bertanya, apakah ia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menata rambut kepalanya? Dan beliau melihat laki-laki yang berpakaian kotor. Maka beliau bertanya, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mencuci bajunya? Perhatian dalam bentuk pertanyaan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan sahabatnya dengan rambut yang kusut kemudian pakaian yang kotor. Maka kalau memang ada alat yang bisa digunakan untuk bersisir, merapikan rambutnya, maka dia rapikan. Begitupun juga dengan membersihkan pakaiannya. Mencukur rambut terkadang bisa menjadi wajib atau haram, ataupun sunnah, ataupun mubah. Ada 4 hukum. Yang pertama, wajib mencukur rambut tatkala dia melaksanakan ibadah seperti haji ataupun umrah. Yang kedua,
haramnya mencukur rambut. Kapan? Ketika tujuannya mencukur tersebut untuk menyerupai ibadah agama lain, ya. Atau mengikuti golongan-golongan yang lain yang itu tidak ada dasarnya, tetapi dia yakini, oh seperti ini adalah sunnah, padahal tidak ada dalilnya, tapi dia mengatakan sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, disunnahkan mencukur rambut. Apabila seorang kafir masuk ke dalam Islam, terlebih lagi apabila rambutnya tebal atau apabila telah berlalu 7 hari umur bayi yang lahir, disunnahkan bagi walinya untuk mencukur rambut kepala anaknya dan bersedekah dengannya. Jadi orang yang non muslim kemudian masuk ke dalam Islam, dia disunnahkan diantaranya adalah untuk mencukur rambutnya, yang menunjukkan bahwasanya keadaan dirinya itu benar-benar siap untuk menjalankan syariat Islam, baik itu batin maupun secara zahir. Benar-benar dia mensucikan dirinya untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam ketentuan syariat Islam. Begitupun juga dengan mencukur rambut bayi yang sudah berusia 7 hari. Ini hukumnya sunnah. Selanjutnya, atau apabila rambutnya sangat panjang yang telah melewati ukuran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukuran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunahkan pula mencukur rambut kepala apabila orang yang mencukur menutup ketampanan yang menjadi sumber baik. Apabila rambutnya benar-benar panjang, kemudian panjangnya rambutnya tersebut membuat dia tidak lagi rapi terlihat, maka hukumnya adalah sunnah untuk dicukur. Selanjutnya, hukumnya mubah. Kalau tadi disunnahkan, adapun ini sekarang cukurnya mubah. Apabila seorang tidak mampu memperhatikan karena sibuk dengan urusan-urusan lainnya, artinya ini tidak terlalu panjang, tetapi karena mungkin lebat, tebal, sehingga kalau dia biarkan dengan ukuran seperti itu akan membuat dia tidak rapi, maka dia cukur, dia pendekkan lebih daripada itu. Perhatian, catatan di sini ditambahkan oleh penulis Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub adalah tidak bolehnya kita menyerupai metode potongan-potongan rambut yang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah qaza. Qaza itu memotong sebagian dan meninggalkan sebagian. Ya. Contoh, ada anak-anak muda kita yang membuat jalan semut ya, atau jalan kutu ya. Tiba-tiba hilang tembusnya di sini. Ya, artinya ini apa manfaatnya? Bahkan tidak terlihat rapi sebenarnya. Yang bilang keren itu yang sejenisnya, ya, gaya gitu ya. Maka ini apa manfaatnya? Sekarang tampilan itu hanya terlihat baik saja, sewajarnya sajalah sebaiknya kita di dalam berhias. Terlebih itu adalah hias yang sesuai dengan sunnah, tentu itu lebih dianjurkan. Khawatirnya potongan-potongan tersebut adalah menyerupai apa yang menjadi potongan orang-orang ahlul kitab ataupun potongan selain daripada umat Islam, sedangkan kita dilarang menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia dianggap termasuk daripada kaum tersebut. Kemudian sunnah selanjutnya di dalam berhias melebatkan jenggot, memotong kumis bagi laki-laki. Ini hukumnya adalah sunnah, melebatkan jenggot. Yang diharamkan adalah sama sekali tidak memelihara jenggot. Ini adalah hukumnya haram ya. Karena banyak sekali perintah Rasulullah SAW untuk kita memperpanjang atau menjaga jenggot. Tentunya memelihara jenggot di sini bagi yang punya jenggot. Tapi kalau nggak punya jenggot, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Mau pakai obat-obat apa, mungkin minyak-minyak apa buat ditumbuhkan, ya silahkan kalau bisa tumbuh. Tapi kalau enggak, ya berarti dia tidak termaksud daripada yang diperintahkan di dalam hadis ini. Selanjutnya yang ke-18, disunahkan merubah warna uban selain dengan warna hitam. Ya, kalau ingin merubah warna kuning, coklat, itu boleh. Yang tidak boleh kalau warna itu menjadi ciri khas orang-orang yang non muslim. Nah, ciri khas gayanya maksudnya. Kan ada mereka yang biru, pink di atasnya, kemudian di sininya kuning ya, ada 3 warna, ada lagi juga yang Mejikuh Biniu gitu ya. Ya, yang warna-warna pelangi nyampur semuanya di sana. Maka kalau campuran warna itu menjadi ciri khas
gayanya orang-orang non-muslim, maka orang-orang Islam dilarang untuk mengikutinya. Kemudian yang ke-19, bolehnya laki-laki terlebih wanita untuk menggunakan celak. Tapi kalau untuk laki-laki, celak itu hanya untuk pengobatan mata. Ya, tapi tidak untuk berhias. Tapi kalau perempuan boleh untuk berhias. Ini bedanya celak yang digunakan laki-laki dengan perempuan. Dan yang terakhir, perhiasan yang diharamkan oleh wanita. Yang pertama, bertato. Ternyata Pak, kalau orang laki-laki ini tahu tato itu asal muasal sejarahnya dulu itu dari siapa? Ternyata ini menjadi kebiasaannya wanita di masa jahiliyah. Kebiasaan wanita. Sekarang menjadi trennya orang-orang yang yang menganggap itu menjadi keren. Masya Allah, antum cek ya. Kalau ada itu tatonya akar pohon ya. Taib. Selanjutnya, jadi tato al-washam itu termasuk daripada yang dilarang untuk wanita, kecuali kalau yang untuk pernikahan yang sifatnya itu tidak menghambat air wudu, itu boleh, dan sifatnya tidak permanen, itu boleh. Tapi kalau yang sifatnya permanen, apalagi menghambat mengalirnya air wudu di anggota tubuhnya, ini dilarang. Kemudian yang selanjutnya an-namas. An-namas itu adalah mencabut rambut, ya, mencabut rambut. Kemudian yang ketiga adalah at-tafalluj. At-tafalluj itu adalah merapikan gigi yang tujuannya berhias. Tapi kalau tujuannya adalah menutupi aib, atau yang kedua adalah untuk memudahkan dia bisa memakan makanan, karena kalau giginya berjarak itu akan sulit, maka itu boleh. Tapi kalau sudah bagus, nggak ada aib, nggak ada cacat, tapi dia pengen merapikan untuk hiasan, itu dilarang. Itu namanya tafalluj. Kemudian selanjutnya al-wasl. Al-wasl itu menyambung rambut. Apapun itu, rambut di atas kepala atau mata, bulu mata ini, maka ini termasuk daripada yang dilarang untuk berhias bagi wanita. Dan itu banyak sekarang. Wasl itu menyambung rambut. Di antaranya adalah apa? Konde. Iya, dan yang lainnya biar lebih terlihat cantik, dan ini termasuk daripada dandanan yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, inilah dia poin yang terakhir, yang ke-20 yang bisa kita bahas sebagai adab yang ke-15 tadi, yaitu adab di dalam berhias dan berpakaian. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus istiqamah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dijauhkan dari segala fitnah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam